Halo semuanya, di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita ya di latihan soal akhir bab. Nah ini bukan uji pemahaman ya, latihan soal akhir bab halamannya 14. Kita ke part 2. Di video sebelumnya kita udah mengerjakan nomor 1 sampai 6 ya, yang soal pilihan ganda. Nah kali ini kita lanjutkan nomor 7. Nanti sekalian kita selesaikan sampai isinya. Langsung saja kita ke nomor 7. Nah ini teman-teman. Sebanyak 1 gram cuplikan yang mengandung karbon dibakar sempurna menurut reaksi persamaan reaksinya, menghasilkan 672 mil gas CO pada 0 derajat Celcius dan 1 atm. Kadar karbon dalam cuplikan tersebut adalah, jadi di sini 1 gram cuplikan, ini berarti ada, nah gini ya, ini katakan cuplikan, dia masanya 1 gram. Nah di dalam ini ada karbon gitu ya. Jadi cuplikan ini enggak seluruhnya karbon. Jadi ada kandungan karbon di dalamnya. Karbonnya berapa? Nah itu yang kita cari. Nah karbonnya direaksikan sama oksigen atau dibakar. Reaksinya C plus O2 menjadi CO2. Gini ya. Dihasilkan dari reaksi pembakaran karbon tersebut 672 mil gas CO. Gas CO di sini ada 672 ml pada kondisi 0 derajat Celcius 1 atm. Nah, 0 derajat Celcius 1 atm ini kan kondisi STP ya. Berarti dari sini kita bisa mencari molnya. Mol CO2 ya, maaf. CO2 sama dengan volume STP dalam liter ya, per 22,4. Volumenya kita ubah menjadi liter, berarti 0,672 liter per 22,4. Ini nanti didapat 0,03 mol. Nah, ternyata CO2 di sini dia punya 0,03 mol. Ingat yang dimasukkan ke persamaan sini harus dalam mol ya. Stoikiometri, jadi perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. CO2 koefisiennya 1, C koefisiennya juga 1, berarti C di sini dia punya 0,03 mol juga. Kita cari masanya. Masa C berarti mol dikali mR ya. Nah, molnya berapa? 0,03. mR-nya di soal nggak diketahui ya. C itu 12 teman-teman. Oke, karena ini unsur berarti lebih tepatnya AR ya. AR-nya dia punya 12. Nah, masanya nanti didapat 0,36 ini ya, gram. Sekarang ternyata di dalam 1 gram sini karbonnya ada 0,36 karbon. Berarti persennya atau kadarnya massa karbon per massa total gitu ya, dikali 100%. Massa karbonnya ada 0,36, totalnya ada 1, kali 100%, berarti jawabnya 36%. Nah, berarti opsi yang tepat yang B. Seperti itu ya. Mencari kadarnya. Selanjutnya kita ke nomor 8. Pada penentuan kadar ion, oke, ini kadar juga teman-teman. Kadar ion Cl- dalam air laut diambil 10 mil air laut yang massa jenisnya sekian.
kemudian direaksikan dengan AgNO3 0,05 berlebih. Nah, kalau berlebih berarti sama seperti yang atas ini ya konsepnya. Hingga semua ion Cl- mengendap sebagai AgCl. Ion Cl- yang bertindak sebagai bereaksi pembatas gitu ya. Menurut persamaan reaksi berikut. Setelah endapan dikeringkan, diperoleh endapan AgCl yang massanya 28,7 gram. Kadar ion Cl dalam air laut adalah, nah ini sama konsepnya teman-teman. Kalau yang di nomor 7 ada cuplikan ya, cuplikannya kan 1 gram. Di dalamnya ada karbon gitu ya. Nah, di nomor 8 ini tidak pakai cuplikan tapi pakai air laut. Katakan di sini air laut. Nah, sini ya. Air laut di sini ada 10 mil. Berapa kadar ion Cl-nya di dalam air laut? Ditanyakan ya. Nah, yang perlu kita ketahui di sini, di dalam soal kan ada massa jenis ya. Massa jenis itu kan rho. Apa itu massa jenis atau fungsinya di sini untuk apa? 0,25 ini ya. Gram per mil. Kadar yang ditanyakan ini nanti kan dalam bentuk gram ya. Nah, di sini acuannya kan kadar ini dia pakai gram, kemudian nanti yang kita dapatkan juga dalam gram juga. Sehingga volume air laut ini kita konversikan ke dalam gram. Gimana caranya? Kita punya data massa jenis. Massa jenis itu kan gram ini satuannya per mil gitu ya. Gram itu berarti massa per volume kan. Berarti massa, masuk di sini ya. Massa air laut nanti massa jenis dikali volume gitu ya. Ininya ke sini kan. Massa jenisnya 1,025. Volumenya dia punya 10 mil nih ya. 10 berarti nanti massa air lautnya 10,25 gram. Ini teman-teman. Nanti kita kadarnya kita dalam bentuk gram. Berarti air laut 10 mil ini ketika dikonversikan ke massa dia punya 10,25 gram. Gini ya. Ini tahap pertama. Kemudian sekarang kita mencari massa dari Cl-nya. Yang ditanyakan kan kadar Cl-nya kan dari mana? Dari reaksinya. Cl- bereaksi dengan Ag NO3 menjadi AgCl plus NO3-. Di soal diperoleh endapan AgCl sebanyak berapa? 28,7 gram. Ingat, stoikiometri harus dalam mol ya. Kita cari molnya. Kita tulis di samping sini ya. Mol AgCl gram per mr-nya ya. Gramnya dia punya 28,7. MR-nya nggak diketahui ya. Nanti teman-teman cek di tabel periodik ya. Jumlahnya 143,5. Nanti molnya didapatkan 0,2. Mol gitu ya. Nah, dari sini berarti si AgCl ini dia punya 0,2 mol gitu kan. Ingat, perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien ya. Ini koefisiennya 1. Cl- juga punya 1 kan. Ini kan udah setara juga. Berarti Cl-nya
punya 0,2 mol juga gitu ya. Kemudian kita cari massanya. Massa Cl min untuk kita bandingkan sama air laut tadi ya yang udah kita dapat sama dengan mol dikali AR-nya. Molnya ada 0,2, ArCl min itu 35,5. Nanti didapat massa Cl min-nya ada 7,1 gram. Nah, ini teman-teman. 7,1 gram. Berarti kadar ion Cl dalam air laut berapa? Ya, persen Cl min sama dengan massa Cl min per massa total gitu ya, total di air lautnya dikali 100%. Cl min-nya punya 7,1. Totalnya tadi 10,25 ya, udah kita konversikan ke gram. Kali 100%. Nah, ini nanti didapat hasilnya 69, sekian. Kita bulatkan menjadi 70%. Gitu ya. Opsi yang tepat yang A. Bisa dipahami ya. Sama seperti nomor 7. Cuman ini ada massa jenisnya. Jadi kita harus konversi dulu ke massanya. Selanjutnya kita ke nomor 9. Kapur tohor CaO dapat dihasilkan dari pemanasan batu kapur CaCO3 dengan persamaan reaksi sebagai berikut. Jika rendemen reaksinya, oke, ini kita bahas tentang rendemen ya teman-teman, 60%, maka kapur tohor yang dapat dihasilkan dari pemanasan 1 ton batu kapur. Berapa yang didapat? Oke, langsung saja. Ini konsepnya tetap di stoikiometrinya, ada CaCO3 bereaksi dengan C dipanaskan gitu ya. Dia menjadi CaO plus CO2. Udah setara ya nih, Ca1 1, C-nya 1 1, O-nya ada 3. Oke, setara. Yang dipanaskan batu kapurnya 1 ton CaCO3 ini ya, ada 1 ton. 1 ton itu 1000 kilogram gitu ya. Nah, karena ini dalam kilo kan hasilnya, jadi kita pakai kilo aja nggak masalah. Kalau kita jadiin gram, nanti kan 1 juta gram ya. Angkanya terlalu panjang gitu ya, terlalu besar nolnya. Oke, yang kita bandingkan molnya ya, ingat kita selalu pakai acuan mol. Mol dari CaCO3 sama dengan gram per mr. Gramnya ada 1000 kilogram. mr-nya CaCO3 itu Ca40 ditambah 16. C-nya 12 tambah O3, 16 kali 3, 48 ya. 48 tambah 12, 60 tambah 40, 100 ya. Pas. Nah, hasilnya 10. Karena ini masih kilogram, berarti nanti kilomol gitu ya. Nggak apa-apa, gitu aja. Ada 10 kilomol. Perbandingan mol, perbandingan koefisien ya. Tetap itu yang kita jadi acuan. Koefisien 1. Yang ditanya kapur tohor koefisiennya juga 1. Berarti sama CaO yang dihasilkan nanti ada 10 kilomol. Rendemen kaitannya sama massa ya, kita cari massanya. Massa CaO berarti mol dikali mr-nya. Molnya tadi 10 kilomol, mr-nya Ca40, O16 berarti 56 ya. Nah, nanti didapat 560 kilogram gitu ya. Kilo tetap kilo.
560 kg. Ini secara teori kan ya, teori. Nah, ini. Yang ditanyakan jika randomnya 60%, kita punya rumus randoman. Randoman itu randoman sama dengan massa nyata gitu ya, secara nyata atau eksperimennya per massa teori dikali 100%. Randoman 60%. Massa nyatanya ditanyakan gitu ya. Massa nyata. Massa teorinya ada 560 dikali 100%. Persennya bisa kita coret. 0 ini sama 0 yang kanan ya, boleh. 0 yang bawah sama 0 yang kanan ini boleh juga. Nah, ini nanti ke ruas kanan, ruas kiri. Massa nyata sama dengan 6 kali 56. Ini tadi kilogram ya satuannya. Kilogram. Berarti nanti 56 dikali 6 dapatnya 336 kilogram. Nah, ini teman. Opsi yang tepat yang D. Seperti itu ya. Terakhir di nomor 10, sepotong logam besi yang masanya 2 gram. Direaksikan dengan HCl berlebih. Oke, HCl berlebih berarti nanti yang besi sebagai bereaksi pembatas ya. Hingga semua habis bereaksi dengan persamaan reaksi sebagai berikut. Kemudian gas hidrogen yang dihasilkan sebanyak sekian mil diukur pada suhu 27, tekanannya 1 atm. Nah, ini dia tidak dalam kondisi STP ya. Nanti kita pakai rumus yang panjangnya. Yang ditanyakan kadar Fe dalam batang besi tersebut. Berarti di sini sepotong besi ini dia tidak murni ya. Ini seperti kasus cuplikan yang sebelumnya ya. Cuplikan di dalamnya ada karbonnya kalau di nomor 7 atau 8 tadi, di nomor 7. Nah, kalau di sini ada batang besi katakan ya. Nah, ini tidak murni besi semuanya, ada campurannya. Nah, di sini ada 2 gram. Besinya ada berapa? Nah, ini yang kita cari. Kemudian kita cari kadar besinya gitu ya. Langsung aja kita reaksikan. Fe direaksikan sama 2 HCl menjadi FeCl2 plus H2. Ditata didapat H2 yang dihasilkan sebanyak 861 ml. Berapa molnya? Nah, di sini karena bukan kondisi STP, kita cari dulu rumus panjangnya, masih ingat ya, PV sama dengan nRT ini ya. Berarti molnya, mol P kali V per R kali T, gitu kan. Oke, kita tulis di bawahnya sini. Mol P-nya tekanannya ya, ini 1 atm. Oke, 1 atm. Volumenya harus dalam liter ya. 861 jadiin liter berarti 0,861 liter per. R itu tetapan ya, 0,082. T-nya suhu dalam Kelvin. Suhu dalam Kelvin itu sama dengan derajat Celciusnya ya, 27 ditambah 273 gini ya. Dapatnya 300 Kelvin. Nah, 300 Kelvin. Sehingga molnya ini didapatkan nilainya 0,035. Dicek juga ya, mungkin perhitungan kakak ada yang salah. Mol.
Ternyata H2 ini dia punya 0,035 mol. Besinya berapa? Perbandingan mol perbandingan koefisien. H2 koefisiennya 1 punya 0,035. Besi koefisiennya juga 1, maka dia juga punya 0,035 mol. Masanya berapa? Masa Fe sama dengan mol dikali AR-nya ya. Molnya ada 0,035, AR-nya dia punya 56 ya, ini. Hasilnya 1,96 gram. Nah, ternyata Fe-nya di sini teman-teman dia punya 1,96 gram. Berapa kadarnya? Kita tulis di sini ya. Persen Fe sama dengan massa Fe per massa total kali 100%. Massa Fe-nya didapat 1,96 per massa totalnya 2 kali 100%. Nanti ketemunya 98%. Opsi yang tepat yang B. Jadi dia cukup murni, cuman tetap ada 2%-nya zat lainnya ya, selain Fe. Seperti itu ya, bisa difahami kan? Selanjutnya kita ke bagian B. 3 soal. 1. Logam timbal atau Pb masanya 20,7 gram direaksikan dengan 10 gram oksigen membentuk timbal 4 oksida PbO gitu ya. Dengan persamaannya sebagai berikut. Jika semua timbal habis bereaksi, nah ini jadi kata kunci ya. Semua Pb-nya dia habis bereaksi. Dan PbO yang dihasilkan ada 23,9 gram. Tentukan massa gas oksigen yang terdapat di dalam PbO. Atau ini ya bahasa yang lain ya massa oksigen yang bereaksi ya. Yang terdapat dalam PbO kan berarti dia yang bereaksi. Ada berapa gitu ya. Yang B, massa zat yang tidak bereaksi. Zatnya apa dan berapa massanya gitu ya. Ini sebenarnya mudah teman-teman. Tulis dulu ya, Pb plus O2 menjadi PbO. PbO2. Logam timbal dia kan punya 20,7. O2-nya yang disiapkan atau yang dipunyai ada 10 gram ini ya. Gram. Membentuk PbO2. Jika semua timbal bereaksi, maka 20,7 ini digunakan semua kan bereaksi. Menghasilkan PbO2 hasilnya 23,9. Nah, oksigennya berapa? Gitu kan ya. Masih ingat hukum kekekalan massa ya? Kita pakai konsep hukum dasar kimia, hukum Lavoisier, hukum kekekalan massa, bahwa massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi, gitu kan? Nah, sebelum reaksi kan ada 27, ulangi 20,7. Setelah reaksi, punyanya Pb ya, setelah reaksi ada 23,9. Berarti si oksigennya ini ya kita tinggal kurangin ya. Massa O2 sama dengan 23,9 dikurangi 20,7. 2, ini 3 ya, 3,2 gram. Berarti si oksigen yang bereaksi itu 3,2 gram. Jadi nanti sesuai hukum kekekalan massa ya, massa sebelum, nah ini kita jumlahin
sama dengan masa sesudah. Berarti yang A, masa O2 yang bereaksi berapa? 3,2 gram. Masa yang tidak bereaksi, PB tadi kan habis bereaksi semua, berarti dia nggak ada sisa. Oksigen sisanya berapa? Ini kita kurangin ya. 10 kurangi 6, 3,2 berarti 6,8 gram. Ini yang tidak bereaksi. Massa Z yang tidak bereaksi berarti oksigen sebanyak 6,8 gram. Gitu ya. Udah seperti ini aja teman-teman. Dia pakai konsepnya hukum kekekalan massa. Loh Kak, kok nggak pakai mol, perbandingan koefisien? Itu bisa digunakan. Tapi nanti ya kita terlalu ribet aja. Ini dikonversikan dulu ke mol, ini dikonversikan dulu ke mol, nanti mula-mula bereaksi sisa, dan lain sebagainya ya. Nanti hasilnya toh bakal sama juga. Coba aja kalau tidak percaya gitu ya. Nah ini karena kita ada konsep yang lebih enak, ya pakai konsep hukum kekekalan massa aja. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Logam litium apabila dipanaskan dengan gas nitrogen akan menghasilkan senyawa litium nitrida Li3N dengan persamaan reaksi sebagai berikut. 6L ini Li ya, logam litium. Nah, N2 jadi Li3N. Seorang peserta didik memanaskan sekian gram Li direaksikan dengan sekian gram N2. Hitunglah massa Li3N yang didapatkan dari hasil teoritisnya ya berapa. Yang kedua, rendemennya ditanyain ya, persen rendemennya. Oke. Ini kita pakai bereaksi pembatas. Soalnya ada 2 zat yang masanya diketahui ya. Nah ini. Oke. Alurnya gimana? Kita pakai alur yang ini ya. Sambil mengingat mereview lagi. Yang pertama, kita tuliskan reaksi kimia dan kita setarakan. Nah, ini udah setara ini. Udah muncul koefisiennya. 6Li plus N2 menjadi 2Li3N. Ini ya. Tuliskan mula-mula bereaksi sisa. Nah, ubah semua jumlah bahan jadi satuan mol. Nah, kita pakai yang ini ya. Nah, yang mol massa per mr. Di sini diketahui Li dalam gram, N2 juga dalam gram. Berarti kita cari mol Li-nya, gram per AR-nya ya, soalnya dia dalam atom. Gramnya 10,3, AR-nya Li ada 7, nanti didapat 1,47. Mol dari N2 gram per mr-nya, gramnya 35, mr-nya 14 kali 2 ya, 28, hasilnya 1,25. Oke, kita tulis mula-mula Li punya 1,47, N-nya punya 1,25. Selanjutnya, step 3 sama 4. Lihat perbandingan mol dari reaksi, kemudian bagi jumlah mol dengan koefisiennya. Nah, ini perbandingannya kan 6:1 ya. Ini untuk mencari reaksi pembatasnya, kita bagi aja. Sebenarnya udah kelihatan teman-teman. Cuman angka pastinya karena ini angkanya agak jelek kan, untuk koma, jadi kita bagi dulu aja. 1,47 per 6, nanti dapatnya 0,245.
Yang ini 1,25 per 1 berarti sama ya, 1,25. Nah, step selanjutnya, bahan dengan hasil pembagian paling kecil itulah sebagai reaksi pembatas. Berarti di sini yang sebagai reaksi pembatas si Li-nya ya, karena dia lebih kecil kan 0,24. Ini berarti bukan. Kemudian hitung hasil reaksi memakai bahan pembatas itu. Nah, kita masukkan di sini. 0,245 ini mewakili satu koefisien ya. Kalau dia ada 6, berarti kita kali 6, ketemunya ya 1,47. Ini koefisiennya 1, berarti 0,245. Yang Li3N koefisiennya 2, berarti dikali 2 ya. 0,245 dikali 2 nanti ketemunya 0,49 gitu ya. Sisanya ini habis karena sebagai reaksi pembatas, N2-nya masih 1,005 gitu ya. Li3N-nya ada 0,49 mol. Nah, yang terakhir, stepnya ubah mol hasil reaksi ke dalam satuan yang ditanyakan. Yang ditanyakan masanya kan ya, massa Li3N. Berarti, aku tulis di sini, massa dari Li3N sama dengan mol dikali MR-nya ya. Molnya 0,49, MR-nya Li3, 7 kali 3, 21, ditambah N-nya 14 ya. Berarti nanti 35. Hasilnya 17,15 gram. Ini sesuai teorinya ya. Teorinya yang dihasilkan sekian. Ini jawaban untuk yang A ini. 17,15 gram. Nah, untuk yang B, apabila pada kenyataannya Li3N yang dihasilkan sekian, 58,9, maka berapa persen rendemennya? Nah, kita kerjakan di sini ya yang B. Rendemen kan massa nyata gitu ya, per massa teori kali 100%. Massa nyatanya didapat itu ya 58,9. Teorinya 17,15 dikali 100%. Nah, ini sebenarnya udah keliru teman-teman di sini. Kelirunya gimana? Mungkin ada kesalahan di soalnya ya. Massa teori, ulangi, massa nyata itu kan mestinya tidak lebih banyak dari teorinya. Jadi hasil nyatanya seperti di soal-soal sebelumnya ya, pasti dia tidak lebih banyak dari teorinya. Kalau dia lebih banyak, pasti nanti ada kesalahan di sini, di nyatanya ini, massa nyatanya. Entah ketambahan atau terkontaminasi zat lain dan lain sebagainya. Soalnya kalau kita lanjutkan, ini nanti rendemennya ketemunya 343,4%. Nah, ini kan terlalu besar ya, lebih dari 100%. Jadi ya mestinya ada kesalahan di sini. Tapi ya karena kakak sesuaiin sama soalnya ya, nanti ditanyakan saja sama bapak ibu gurunya. Seperti itu ya. Selanjutnya kita ke nomor terakhir, nomor 3. Logam besi diperoleh dari biji besi yang mengandung Fe2O3 melalui reaksi berikut. Jika rendemen hasil reaksinya sebanyak 40%, berapa kilogram besi yang didapat dari setiap ton biji besi gitu ya. Oke, kita tulis reaksinya terlebih dahulu. Fe2O3 plus CO2 menjadi Fe plus CO2. Kita pakai
stoikiometri ya. Ada dua cara sebenarnya teman-teman. Nanti kakak tunjukin masing-masingnya. Fe2O3 di sini kita setarain dulu ya. Fe di ruas kiri ada 2, ini 1 berarti 2. Kemudian O-nya ada 3 ditambah 2 berarti 5 ya. Di ruas kanan 2. Nah, ini kali 3 teman-teman. Nanti ini dikali 3. Nah, diotak-atik nanti seperti ini. C-nya 3, O-nya 6 di ruas kanan. Oh, maaf. Ini O-nya 1 ya. Nah, gini. Nah, gini ya. Ini 3 ditambah 3 udah 6, udah setara ya. Seperti itu. Ternyata Fe2O3 yang dipunyai kan 1 ton. Kita pakai 1000 kg gitu ya. Kilogram. Kita cari masanya, molnya, ulangi. Mol sama dengan gram per mr, gramnya 1000 kilogram, mr-nya ada 160, Fe ini ya, kali 2, 112 ditambah 48, 160. Nanti dapatnya molnya 6,25 kilomol gitu ya. Soalnya dia pakai kilogram. Perbandingan mol, perbandingan koefisien, ini koefisiennya 1, di sini koefisiennya 2, yang kita cari besinya ya, fokus kita ke besi. Berarti 2 kalinya kan, atau 2/1 dikali 6,25 gini, kilomol. Hasilnya, molnya di sini ada 12,5 kilomol. Rendemen kaitannya sama massa, kita cari massanya. Massa Fe sama dengan mol kali mr-nya ya. Oh, kalau Fe atom berarti kita pakai AR. Molnya 12,5 kilomol, AR-nya ada 56 ya, 56. Nanti didapat 700 kilogram massa Fe-nya. Kemudian, jika rendemennya 40%, berapa besi yang didapat? Ini kan secara teori kan ya. Teori ketika 1 ton FeO3 biji besi itu mestinya dapat 700 kg ketika rendemennya 100%. Tapi rendemennya 40%, berarti kita pakai rendemen aja ya. Rendemen sama dengan massa nyata. Jangan massa kita aja ya. Massa nyata per massa teori kali 100%. Rendemennya 40%. Massa nyatanya ditanyakan. Massa teorinya kita ketemu 700 kg. Kali 100%. Persen bisa dicoret. Ini 700 ya. Nolnya aja. Ini sama ini. Nah, berarti nanti massa nyata 40 dikali 7 kg dapatnya 280 kg. Nah, ini yang didapat teman-teman. Jika rendemennya 40%, maka 1 ton biji besi dia mendapatkan 280 kg besi gitu ya. Ini ketika kita pakai konsep stoikiometri. Sebenarnya bisa juga pakai konsep yang persen massa teman-teman. Ini kan FeO3 gini ya. Fe2O3 ada 1000 kg gitu ya.
Nah, kita misal mencari massa Fe aja, ini bisa pakai N kali AR atau X lah. X kali AR Fe per MR-nya Fe2O3 dikali massa total gitu ya. Massa total. Nah, ini bisa juga teman-teman. X itu apa? X itu jumlah Fe-nya. Ini kan 2. 2 dikali AR, Fe-nya ada 56. Per MR-nya tadi ada 160 ya. Dikali 1000. 2 dikali 56 itu 112. 160. Ini 112 ya. Nah, kali 1000. Nah, ini nanti dapatnya sama teman-teman. Dia dapatnya 700 kg. Ini. Nah, gitu ya. Kenapa kok lebih pakai stoichiometry, Kak? Soalnya Kakak ingin menekankan konsepnya aja. Jadi biar konsep stoichiometry lebih kuat aja. Soalnya di pembahasan kita kan ditekankan di bab ini lebih ditekankan di stoichiometry. Tapi ya kembali ke teman-teman aja, lebih nyaman pakai yang mana. Seperti itu ya. 3 soal, uraian 10 soal pilihan ganda udah kita bahas semuanya. Semoga videonya bermanfaat ya. Kalau ada yang bingung, ditanyakan saja di kolom komentar. Nanti kakak bantu di sana. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ya, biar teman-teman kalian juga lebih bisa memahami juga. Oke, kakak akhiri. Sampai jumpa di video selanjutnya.